Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar seni rupa 2 dimensi, yaitu materi seni budaya kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu tentang pengertiannya, kedua contoh-contohnya, yang ketiga alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, yang keempat unsur-unsur seni rupa 2 dimensi, yang kelima yaitu prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi. Tapi sebelum kita masuk materi seni rupa 2 dimensi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu seni, apa saja macam-macam seni, dan apa yang dimaksud dengan seni rupa itu sendiri. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu tentang apa itu seni, karena waktu masih kalian di SMP, tentunya kalian sudah dipelajari tentang seni rupa, dan tentang macam-macam seni. Ayo kita mengingat-ingat kembali materi tersebut. Pertama, pengertian seni. Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi, seni itu adalah ekspresi perasaan manusia. Jadi ketika kita pengen mengekspresikan perasaannya kita, itu bisa melalui seni. Seninya bisa beraneka macam. Kalian bisa melalui lukisan, bisa melalui gambar, bisa melalui fotografi, bisa melalui membuat lagu, bisa melalui gerakan seni tari, bisa kalian berakting atau berdrama. Nah, itu yang disebut dengan seni. Seni itu mengekspresikan perasaannya kalian, dan ekspresi atau perasaan kalian itu dirasakan oleh panca indera manusia. Itulah yang disebut dengan seni. Yang macam-macam seni. Seperti yang saya jelaskan tadi di pengertian seni, bahwa seni itu adalah ungkapan ekspresi perasaan manusia bisa melalui lukisan. Nah, lukisan ini adalah bagian dari seni rupa. Jadi macam-macam seni itu ada 4. Pertama itu ada seni rupa, yang kedua ada seni musik, yang ketiga ada seni tari, yang keempat ada seni teater atau seni drama. Terus, setelah kita tahu pengertian seni, macam-macam seni, kita juga harus tahu apa yang disebut dengan seni rupa. Seni rupa itu adalah karya seni yang dapat dinikmati melalui media penglihatan atau visual art. Seni rupa fokus pada karya yang memiliki wujud dan rupa yang diekspresikan dalam bentuk. Jadi, seni rupa ini adalah bagian dari macam-macam seni, tapi karya seni rupa ini yang membedakan dengan karya lainnya itu dia memiliki wujud dan rupa. Biasanya lebih kepada benda dan bisa dirasakan. Semuanya bisa dirasakan, cuman kalau seni rupa ini dia lebih berwujud atau terdapat pada suatu benda dan memiliki bentuk. Itu yang disebut dengan seni rupa. Kalau di seni itu ada macam-macam seni, di seni rupa itu juga ada macam-macamnya. Dan sangat banyak macam-macam seni rupa itu berdasarkan golongannya. Yang pertama, itu berdasarkan fungsinya. Seni rupa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni ini adalah seni rupa yang hanya memiliki fungsi hias. Tapi kalau seni rupa terapan, dia memiliki fungsi hias atau pajangan dan memiliki fungsi pakai. Contohnya kalau seni rupa murni ini adalah lukisan, dia hanya memiliki fungsi hias. Tapi kalau seni rupa terapan ini adalah contoh yang pada seni kriya atau anyaman yang memiliki fungsi hias dan bisa dipakai. Terus yang kedua, berdasarkan dimensinya, seni rupa itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah seni rupa 2 dimensi, dan yang ketiga adalah seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang materi seni rupa 2 dimensi. Oke, setelah kita mengetahui dan mengingat-ingat tentang materi seni rupa, materi seni, macam-macam seni, dan macam-macam seni rupa, mari kita masuk dalam materi seni rupa 2 dimensi.
kita harus mengetahui pengertiannya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Dan karya seni rupa ini memiliki panjang dan lebar saja tanpa memiliki volume. Jadi karya seni rupa dua dimensi yang membedakan dengan karya seni rupa tiga dimensi ini, kalau karya seni rupa dua dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah dan tidak memiliki volume. Kalau karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang bisa dilihat dari segala arah dan memiliki volume. Yang kedua, kita harus tahu contoh seni rupa dua dimensi. Contohnya adalah satu lukisan. Kenapa bisa disebut dengan karya seni rupa dua dimensi contoh ini? Karena lukisan ini hanya bisa dilihat dari satu arah saja dan tidak memiliki volume. Nah, begitupun dengan batik. Batik di sini adalah kain batik, bukan baju batik atau kain batik yang sudah diolah menjadi benda, menjadi dompet, menjadi baju, menjadi tas. Tapi di sini lebih fokus pada kainnya. Kain batik ini yang disebut dengan contoh karya seni rupa dua dimensi. Yang ketiga ada fotografi. Sebenarnya masih banyak beberapa contoh karya seni rupa dua dimensi, tapi di sini saya hanya menjelaskan 3 contoh, yaitu lukisan, batik, dan fotografi. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya dua dimensi. Ini saya hanya menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat lukisan. Dan contohnya itu juga hanya ada 4, tidak saya jelaskan semua, tidak saya sebutkan semua. Yang pertama itu adalah kanvas, yang kedua cat, yang ketiga pensil, dan yang keempat itu ada kuas. Oke, baik, kita lanjut ke unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam seni dua dimensi? Pertama, ada garis. Yang kedua ada bidang dan bentuk. Yang ketiga ada ruang. Yang keempat ada tekstur. Yang kelima ada warna. Dan yang keenam itu ada gelap terang. Garis, yang pertama itu adalah garis. Garis itu adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan karya seni rupa. Terus yang kedua itu bidang dan bentuk. Bidang dan bentuk ini adalah unsur seni rupa yang cenderung datar dan tidak bervolume, sedangkan bentuk memiliki volume. Jadi unsur bidang dan bentuk ini hampir sama, cuman yang membedakan antara bidang dan bentuk itu kalau bidang datar tidak memiliki volume, tapi kalau bentuk ini dia memiliki volume. Terus yang ketiga ada ruang. Ruang ini adalah unsur seni rupa yang menunjukkan kesan dimensinya dari objek yang terdapat pada karya. Jadi ruang ini adalah yang menentukan dimensi dari sebuah karya. Terus yang keempat itu ada tekstur. Tekstur ini adalah unsur seni rupa yang menunjukkan penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Terus yang kelima adalah warna. Warna ini adalah unsur seni rupa yang paling menarik perhatian. Karena dalam sebuah karya, jika memiliki banyak warna, itu akan lebih menarik perhatian. Terus yang keenam itu ada gelap terang. Gelap terang ini adalah unsur seni rupa yang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi gelap terang itu ditentukan oleh intensitas cahaya. Terus tadi kita sudah mengetahui unsur-unsur seni rupa itu ada 6. Yang pertama tadi ada garis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa macam garis, cuman di sini saya hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu ada garis lurus, yang kedua ada garis lengkung, yang keempat itu ada garis zigzag. Garis ini biasanya digunakan ketika kita membuat karya seni rupa dua dimensi, contohnya dalam lukisan, gambar, dan lain sebagainya, atau bahkan ketika kita membuat batik, ini juga garis-garis seperti ini digunakan. Terus yang kedua, macam-macam bidang dan bentuk. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa bidang dan bentuk itu hampir sama. Kalau bidang itu dia tidak memiliki volume, tapi kalau bentuk itu memiliki volume. Jadi, macam-macamnya pun sama, yaitu kalau macam-macam bidang dan bentuk itu ada bidang geometris dan bidang non-geometris. Itu juga ada bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Perbedaan antara bidang geometris dan bidang non-geometris atau bentuk geometris dan bentuk non-geometris itu, kalau geometris itu beraturan, contohnya seperti yang ada di sini. Jadi gambarnya itu beraturan. Kalau non-geometris itu tidak beraturan.
Jadi dalam sebuah karya seni lukis biasanya kan ada sebuah objek yang beraturan. Contohnya di dalam gambar bentuk itu biasanya dia lebih ke beraturan. Nah, tapi juga ada yang tidak beraturan. Nah, yang tidak beraturan ini disebut dalam bidang atau bentuk non-geometris. Selanjutnya, macam-macam tekstur. Tekstur ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tekstur nyata dan tekstur semu. Perbedaannya tekstur nyata dan tekstur semu ini, kalau tekstur nyata apa yang kita rasakan atau apa yang kita pegang dengan apa yang kita lihat itu sama. Tapi kalau tekstur semu itu kebalikannya. Kalau tekstur semu apa yang kita rasakan dengan apa yang kita lihat itu berbeda. Contohnya ya, kalau yang tekstur nyata ketika kita lihat teksturnya itu kasar, lalu kita pegang itu juga kasar. Tapi kalau tekstur semu itu enggak. Kalau tekstur semu itu ketika kita lihat bentuknya kasar, teksturnya kasar, tapi ketika kita pegang itu halus. Itu yang membedakan antara tekstur nyata dengan tekstur semu. Selanjutnya ada macam-macam warna. Warna itu dibagi menjadi 3. Pertama itu ada warna primer, yang kedua ada sekunder, yang ketiga ada tersier. Warna primer ini adalah warna dasar. Warna dasar itu ada merah, biru, kuning. Warna dasar ini berarti warna yang tidak terbentuk dari pencampuran warna, tapi warna ini sudah ada. Jadi warna merah, biru, dan kuning. Terus warna sekunder. Kalau warna sekunder ini adalah hasil dari campuran dari dua warna primer. Contohnya, kalau semisal kita mencampurkan warna merah dengan biru. Merah dan biru ini kan termasuk dalam warna primer. Nah, ketika kita campurkan akan menjadi warna ungu. Nah, warna ungu ini yang disebut dengan warna sekunder. Terus yang ketiga ada warna tersier. Kalau warna sekunder itu pencampuran dari dua warna primer, kalau tersier ini pencampuran antara warna primer dengan warna sekunder. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur seni rupa, kita juga mengetahui prinsip-prinsip seni rupa dua dimensi. Apa saja prinsip-prinsip dua dimensi? Pertama, ada kesatuan. Kesatuan adalah wadah unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa yang ada menjadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Jadi, kesatuan ini menjadi satu kesatuan dari beberapa objek yang menjadi satu tapi menyatu. Itu yang disebut dengan kesatuan. Terus yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan ini adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat. Jadi dalam seni lukisan atau karya-karya seni rupa dua dimensi tentunya pasti ada sebuah keseimbangan. Keseimbangan di sini ada dua, yaitu pertama ada keseimbangan simetris dan ada keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris ini adalah keseimbangan yang antara kanan dan kirinya sama. Sedangkan keseimbangan asimetris ini kebalikan dari keseimbangan simetris. Jadi antara kanan dan kirinya tidak sama. Terus yang ketiga ada irama. Irama adalah pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan gerak. Jadi biasanya dalam sebuah lukisan itu ada sebuah bentuk atau objek yang diulang-ulang sehingga itu menjadi sebuah terkesan bergerak. Terus yang keempat itu ada pusat perhatian. Nah, pusat perhatian adalah menonjolkan salah satu objek yang menjadi inti karya seni dibanding objek lain sehingga lebih terlihat oleh para penikmat seni. Jadi, biasanya ketika kita membuat sebuah karya seni rupa dua dimensi, contohnya lukisan, biasanya ketika kita pengen menonjolkan sesuatu, itulah yang disebut dengan pusat perhatiannya. Jadi, pusat perhatian itu bukan berarti yang paling besar, tetapi bisa yang paling mencolok. Kalaupun dia hampir sama bentuknya, tapi berbeda warna dengan yang lainnya, yang paling menonjol itu yang disebut dengan pusat perhatian. Sebenarnya, prinsip-prinsip seni rupa itu ada banyak sekali, cuman di sini saya hanya menjelaskan 4 saja, karena yang biasanya lebih banyak digunakan dalam prinsip-prinsip seni rupa ini adalah yang keempat ini. Oke, setelah kita belajar tentang pengertian, setelah kita belajar tentang seni rupa dimensi, kita tahu pengertiannya gimana,
Terus contohnya apa, alat dan bahan yang digunakan apa, unsurnya seperti apa, prinsipnya seperti apa. Nanti kalian mencoba untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Entah kalian bisa mengambil lukisan yang dimana kalian menggunakan unsur-unsur seni rupa 2 dimensi dan prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensinya. Dari penjelasan di atas, penjelasan tadi yang saya jelaskan, kalau semisal banyak kata yang salah atau sesuatu hal yang menyinggung dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.